Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Yuda TV. Dan kalian yang pencinta sinetron Cinta Setelah Cinta, jangan lupa klik dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Sementara Nila dan Tio sudah sampai di rumah Kana. Dan Nila bilang, aku ada hadiah untuk kamu. Dan Kana berterima kasih sama Niko sama Starla. Dan Niko bilang, bukannya kamu anaknya Rina? Iya, kata Kana. Dan tak lama kemudian nenek Kana datang dan nyuruh Starla masuk. Gak usah, kata Starla. Dan Starla pun pamit untuk pulang. Dan Joni bilang, syukurlah kalau Kana gak lihat aku, dalam hati Joni. Dan Kana bilang sama neneknya, itu kan Om Joni sopir itu. Dan Nila bilang, Om, kita langsung ke rumah Tio yuk, antar Tio, katanya. Dan mereka sampai di rumah Tio. Dan mereka pun masuk ke dalam rumah. Dan mereka mendengarkan perkataan Depan kalau dia mencintai Ayu. Dan aku mau bahagiain Ayu, kata Depan. Dan Tio bilang, Assalamualaikum. Dan Starla bilang, ternyata ada bekas luka di tangannya. Aku harus tanya si Ayu, katanya, soal itu. Dan Depan mau bicara sama semua orang di sini, katanya, sama ibu, sama Bu Sarla, dan sama Pak Niko, katanya. Dan Depan pun lamar Ayu di depan semua orang. Dan Niko dalam hatinya, Ayu, kamu harus tolak itu si Depan, dalam hatinya. Dan Depan bilang, aku akan rubah kamu dari status janda jadi milik aku selamanya, katanya. Dan Depan bilang, aku akan lindungi kamu sama Tio. Dan Depan berjanji di hadapan kalian semua, aku mau lindungi Ayu sama Tio. Dan Depan nanya Tio, boleh nggak kalau Om jaga kamu sama Ibu Tio, gantiin Papa Tio, gantiin Papa Ilham, katanya. Dan Depan tunjukin cincin yang besar untuk Ibu dan yang kecil untuk Tio. Dan Depan bilang, Ayu, mau kan kamu jadi istri aku? Dan bilang sama Tio, kamu mau kan kalau Om jadi ayah kamu, katanya. Sementara Starla melihat Niko, Mas Niko kayak marah dan cemburu, katanya. Dan kalau Ayu dilamar Depan, dan Tio pun menerima Depan untuk jadi ayahnya. Tio, kata Tio, dan Depan meluk Tio dan pasangin cincin di jari Tio. Dan Depan pun nanya Ayu, mau kan kamu jadi istri aku, kata Depan. Dan Ayu bilang, sebelum aku menerima Pak Depan, apa ada yang merasa keberatan, katanya. Dalam hati Ayu, please kok larang aku mempeng di hadapan Starla, dalam hatinya. Dan Starla dalam hatinya, kenapa Mas Niko kayak keberatan kalau si Ayu dilamar. Dan Ayu nanya sama ibu mertuanya, apa ibu setuju? Dan ibu itu pun bilang, anak ibu sudah meninggal, ibu tidak berhak melarang kamu, apa keputusan kamu itu yang terbaik. Dan Depan bilang, gimana Yu, kamu mau menerima saya? Dan Ayu bilang, mau, aku menjadi istri bapak. Dan Depan pakaikan cincin di jari Ayu dan mencium jari Ayu. Dan Niko marah karena Ayu menerima Depan. Dan Depan pun senang. Dan Niko cuma bisa melihatkan mereka. Dan Starla ngucapin selamat sama Ayu dan Depan. Dan Niko ditanya sama Starla, dan Niko bengong. Dan kata Starla, nggak ngucapin selamat sama Ayu, katanya. Dan Niko pun mengucapin selamat sama Ayu sama Depan. Dan Niko sama Starla pun pamit untuk pulang. Di dalam mobil Niko kebayang waktu tadi Ayu dilamar Depan. Dan Starla bilang, Mas kenapa kayaknya marah gitu? Kamu nggak suka ya kalau Ayu dilamar? Dan Niko bilang, kita bicara di luar. Dan dalam hati Starla, kenapa sih padahal aku bicara baik-baik? Dan Niko marah karena ditanya sama Starla. Dan Niko bilang, kamu sekarang sudah enggak menghargai aku, katanya.
Dan Starla bilang, kamu belakangan ini sulit untuk aku percaya, dan kayak ada tembok, dan ada apa di balik tembok itu. Dan Starla bilang, banyak sebenarnya yang aku akan pertanyakan sama kamu, Mas. Dan Starla bilang, apa benar ada kebakaran klien kamu, dan tadi pagi kemana? Dan Starla bilang semuanya. Tolong jawab, kata Starla. Dan Niko ngeles omongannya, dia tidak ngaku. Dan kalau kamu nuduh aku harus ada bukti, kata Niko. Dan Niko pun pergi. Dan Niko nitipin anak istrinya sama Joni untuk pulang. Dan Niko nyuruh security untuk jaga anak istrinya di jalan. Dan Niko merasa bersalah sama Starla yang udah marah-marah, tidak bisa kontrol emosinya karena Ayu dilamar sama Dapan. Dan Niko kesal, sementara Starla mikirin Niko dan mobilnya ada yang mengawal. Dan Joni bilang, ada apa ini? Dan satpam itu bilang, aku cuma ngawal sampai tujuan, katanya. Dan Starla sedih karena dia merasa dihianati. Sementara Bu Ranti nanya si Ayu, kalau kamu sudah serius cepet-cepet aja ke jenjang pernikahan, katanya. Dan tidak baik lama-lama menjanda. Dan Depan bilang, iya maunya mah begitu Bu, katanya. Dan Depan bilang, terserah Ayu, katanya, kalau mau dipikir-pikir dulu. Dan Ayu di chat Niko, dia mau ngomong, katanya. Dan Bu Ranti tanya, dari siapa Yuk? Ayu bilang, dari klien Bu, katanya. Dan Ayu pun mau pergi ke kantor menemui Niko. Sementara di rumah Starla nyiapin seratusannya Dapa. Dan Bu Elpa marah-marah. Dan Bu Cynthia bilang, kalau nggak ikhlas udah Bu, berhenti aja, ongkang-ongkang aja di sana dan duduk aja. Dan di kantor Niko datang dan Diana bilang ada proyek baru. Tak lama kemudian Ayu datang dan menemui Niko, dan Niko marah sama Ayu karena terima lamaran Dapan dan dianggap hubungan apa kita ini, katanya. Dan Ayu bilang, bukankah aku tadi udah bilang apa ada yang keberatan, kata Ayu. Tapi kan gak ada yang jawab. Dan Ayu bilang, kalau kamu hidup di belakang punggung istri kamu, bahkan Dapa meninggal, aku sama kamu. Starla tenggelam, aku sama kamu. Aku tuh cinta sama kamu Yuk. Dan Dapan tidak akan membahagiakan kamu. Aku yakin itu Yuk. Dan Ayu pun diam. Dan Niko bilang, please Ayu, cincin itu kamu lepas. Aku tidak suka melihatnya. Apa yang kamu minta aku akan penuhi. Dan Ayu minta dia ditemuin 24 jam, kata Ayu. Dan aku akan lepas cincin ini. Dan Ayu pergi. Sementara Pak Pondi bantuin Bu Cynthia. Dan Bu Elpa nyuruh makan kue-kue sama Pak Hardi dan Arya. Dan Bu Mayang melihatkan mereka. Tak lama kemudian Nila datang sama Starla. Dan Arya aneh melihat Starla. Dan Bu Mayang nanya sama Starla. Dan Bu Elpa pun terus nyalahin Starla. Dan Bu Cynthia bilang, nama Starla kok diganti dipanggil Dede, aku gak suka itu, kata Bu Cynthia. Dan Starla bilang, sudah dan aku minta maaf, biar aku beresin pasang bunganya walau sampai malam, kata Starla. Dan Bu Elpa bilang, bagus kalau begitu, aku pegang omongan kamu, katanya sambil pergi. Sementara Starla bingkai bunga dan Arya melihatkan Starla, kayaknya Starla menahan nangis gitu, tangannya sampai gemeteran kayak gitu. Dan Arya bilang, kayaknya enak makan es krim, bilang sama Nila. Dan Arya bilang, bukannya Nila tadi sama papa? Iya, kata Nila. Dan Nila bilang, sekarang Nila tenang dan Tante Ayu itu
begitu, dikirain sayang sama papa, ternyata enggak. Tante Ayu tadi dilamar sama Om Depan, kata Nila. Sementara Starla menyendiri dan menangis. Tak lama kemudian Arya datang dan Starla bilang, aku tadi kelilipan bukan menangis. Dan Arya bilang, tadi aku ngobrol sama Nila, Ayu katanya sudah dilamar Depan. Dan Starla bilang semua yang terjadi pada dirinya. Yang Niko marah-marah, bentak-bentak karena aku tanya kenapa Mas kayak yang marah Ayu dilamar Pak Depan, katanya. Malah dibalikin perkataan yang aku nggak mengerti, kata Starla. Dan dalam hati Arya kurang ajar si Niko, bentak-bentak Starla begitu. Dan aku benar-benar kaget sama Mas Niko. Dan aku lihat tadi Mas Niko kayak yang gak rela Ayu dilamar. Dan Starla bilang, aku takut kalau Mas Niko di 100-annya Dapan gak datang. Di hari-hari yang penting Mas Niko selalu gak ada. Dan Arya ngasih batu sama Starla, cara meluapin amarah kamu dulu, katanya. Ingat waktu masih kecil, kamu kalau lagi marah lemparin mangga tetangga. Dan Starla pun senyum. Nah, begitulah alur ceritanya. Silahkan tunggu di episode selanjutnya.